Di awal season 3 ini, diperlihatkan Eze sedang memukuli salah satu anggota gangster dari Dogwood. Sementara itu, Adelita mendapatkan tindak kekerasan selama berada di dalam sel untuk membuka mulutnya. Sedangkan Choco menjadi seorang pecandu narkoboy, dan Taza sepertinya dibayangi ketakutan akan munculnya Palo dan rasa bersalahnya kepada Riz. Setelah dibunuhnya Dita, ayah dari Eze lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar. Tidak mau bicara sedikit pun dengan kedua anaknya. Letty bertanya kepada ayahnya tentang iPad-nya yang hilang untuk kedua kalinya. Dengan nada kesal dan marah, Choco mengaku tidak tahu. Sepertinya dia sedang ada masalah keuangan. Menyuruh putrinya ini mencari pekerjaan karena dia tidak sanggup lagi membiayai kuliahnya. Datang ke rumah kakaknya, Eze melihat Angel sudah punya teman kencan yang baru bernama Nels. Masalah yang sama dihadapi juga oleh Emily yang mendapat ocehan dari wali kota karena proyek pembangunan Taman Agria itu sama sekali tidak mendongkrak ekonomi di kotanya, malah justru menghancurkannya. Emily beralasan akar masalahnya bukan pada perusahaannya, namun ditutupnya akses perbatasan Meksiko-Amerika. Sebelum pergi, wali kota ini menyodorkan bukti rencana busuk Emily untuk mendapatkan tendernya. Angel dan Eze membawa 2 kursi bayi kemudian masuk ke dalam terowongan. Ternyata anggota Mayan melintasi 1,6 km terowongan membawa narkoboy. Namun jumlahnya makin sedikit akibat keputusan pemerintah Amerika untuk menutup perbatasan. Narkoboy itu kemudian disembunyikan di dalam kursi bayinya. Di lokasi lain, aparat DOJ yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika melakukan pengecoran terowongan untuk membatasi akses penyelundupan. Seorang wanita ditugaskan oleh Eze untuk membawa narkoboynya dengan tenang saat melewati pos pemeriksaan. Mereka menduga penutupan perbatasan ini bagian dari ulah Potter yang sangat marah karena ancaman dari mereka. Girl's good? Nah, Riz's hair was prettier. Santuy di sebuah bar, Choco yang dipengaruhi narkoboy mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Gilly hingga keduanya paguntrang. Tired of you talking shit. Karena menyenggol marinir yang berada di sana, alhasil mereka berempat terlibat adu jotos. Mendekati pos pemeriksaan, kurir ini terlihat grogi yang membuat petugas curiga lalu menyuruhnya untuk menepikan kendaraannya. Takut akan ditangkap, dia malah tancap gas hingga petugas terpaksa menebar paku ranjau. Gagalnya pengiriman narkoboy itu sampai ke telinga Mayan. Akibatnya, kurir itu terancam hukuman penjara selama 10-15 tahun. Karena ditutupnya perbatasan, pendapatan Mayan turun drastis. Ditambah lagi, para raja Mayan lainnya kesal karena tindakan mereka membantai klub VM yang berujung gagalnya bisnis senjata. Rencananya, pertemuan akan dilakukan dengan mereka. Secara pribadi, Taza mengutarakan kekhawatirannya karena Palo tidak berhasil mereka habisi. We lost Riz, he lost everyone. It's over. Between the feds and Palo. Now let it go. Karena tidak didengar oleh Bishop, Eze coba bertanya, dan ternyata Taza mengatakan Palo itu bagaikan psikoplok berdarah dingin. Karena leher adiknya saja dia gorok. Terlihat si Palo menghubungi sepupunya, kemudian melewati benteng perbatasan untuk merencanakan pembalasannya. Something tells me I'll be seeing you soon. Miguel menemui dokter psikiater mendiang ibunya untuk mencari tahu apa saja yang diceritakannya sebelum bunuh diri. Tapi dokter ini menolak dengan alasan kerahasiaan pasien harus tetap dia jaga meskipun Dita sudah meninggal. Alvarez melaporkan kurir narkoba yang mereka kirim telah ditangkap, menimbulkan masalah besar karena bisnis mereka mulai diambang kehancuran. Linares mendapat perintah untuk menyerahkan Adelita ke aparat Meksiko. Mereka yakin Adelita pasti akan langsung dihabisi. Oh, come on, man. Gabby won't find out if you don't tell her. You are killing me. Whatever, bro. Get back here by midnight.
Ketika Eze berjalan, terlihat marinir Amerika ditempatkan di setiap sudut kota untuk menjaga kestabilan keamanan dan menekan angka kriminalitas terkait ditutupnya perbatasan. Eze mengajak jalan-jalan Gabriela hingga menjelang tengah malam, tanpa khawatir terlibat kembali masalah dengan marinir yang menjaga kota ini. I'm not a bad person. You want to complain to the Maneka Kitapena? Think it'll help us get us closer to the American dream. Feels like it's just me and Angel. Persis tengah malam, Bishop mengajak seluruh anak buahnya untuk menemui anggota Mayan dari chapter lain membahas masalah gagalnya pengiriman narkoboy. We got our delivery, Colonel. We're not here to divide the club any further. Mereka marah karena Bishop dan anggotanya menyerang VM yang berujung gagalnya bisnis senjata. Ramos dan Chance memaksa Bishop untuk mengirimkan narkoboy 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya untuk mengganti kerugian. Dengan tegas, Bishop menolaknya. Dia tegaskan sama sekali tidak takut kepada mereka semua. Shit. Let me see you fucking try. Di lokasi yang berbeda, Nestor dan Paco ditugaskan untuk menghabisi dokter psikiater itu. Terlihat Miguel datang ke rumah selingkuhannya di saat istrinya sedang terpuruk. Merasa dendamnya sudah terbalaskan, Eze membakar berkas tentang kedua orang tuanya. Palo yang sedang berjalan dipaksa tiara petugas patroli. You got ID? Ternyata psikoplok ini langsung menyerang polisi itu hingga tidak berdaya, bahkan melindasnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. 2 orang polisi Meksiko dicegat kelompok bertopeng dari Los Olvidados. Viva los olvidados. Mereka ditembak mati, lalu mobil dan jenazahnya dibawa pergi. Rencana apakah yang akan dilakukan kelompok pemberontak Meksiko ini? Ternyata selingkuhan Miguel adalah Gubernur Palomo. Deberías bajarle a la retórica, entonces. ¿A poco te destruyó? Lobos, nueva generación. Los algodones significa que Nadie se atrevería. puedes esperar sentado, Cortés. Eze mengajak Gabriel ke rumah ayahnya. Karena Philip masih kurang sehat, dapurnya nampak berantakan. Saat itu juga, Gabriela membereskannya seperti di rumah sendiri. Mess something up real bad. Karena harus berangkat ke markas, Gabriela tidak keberatan ditinggalkan Eze. Sebelum pergi, Eze memindahkan pistol ayahnya ke tempat yang lebih aman. Tiba di markas, seluruh anggota membahas masalah besar yang sedang menimpa klub dengan raja lain. Eze sebenarnya ingin mengeluarkan pendapatnya, namun keburu dipotong oleh Angel. Hanya keputusan yang diambil tanpa sebuah solusi, yaitu persetan dengan mereka. Setelah pertemuan, Choco buru-buru pergi dari markas. Creeper melihatnya sedang sakau dan bermaksud menawarkan bantuan, namun Choco tidak menghiraukannya. Hey, what's up inside for a second? It's about to play with the kings. Yeah. Like what? Bangun dari tidurnya, Philip terkejut ada seorang wanita yang sedang beres-beres di rumahnya. Señor Reyes, ¿y si dice que ha estado enfermo? Di pintu perbatasan ini, pihak DOJ menyerahkan Adelita kepada aparat Meksiko. Anehnya, penghubung mereka bilang yang akan mengambil Adelita adalah 2 agen tanpa topeng. Tapi Linares tidak terlalu mempedulikannya dan langsung menyerahkan Adelita. No nos están siguiendo. Padahal mereka ini adalah Los Olvidados yang sengaja ingin menyelamatkan Adelita. Bukannya senang, Adelita justru murung. Apakah ini terkait dengan ketidaksetujuannya dengan penyelamatan dirinya, ataukah dia merasa khawatir kepada anaknya? Eze mencoba menjelaskan masukannya terkait masalah klub kepada Bishop. Choco menemui si botak Louis karena dia membutuhkan narkoboy lagi. Padahal mantan snipernya marinir ini sudah menjual mobilnya demi barang haram itu. Karena kehabisan barang, Choco disuruh menemui seseorang yang disebut Butterfly. Sampai di markas Los Olvidados, Adelita disambut Pablo, namun lagi-lagi tidak ada senyuman atau keceriaan. Hemos trabajado duro y ahora somos más lucrativos. ¿Mini? Yang ada, Adelita marah saat mengetahui Minnie telah pergi. Table again.
Sit down. Bishop kembali memanggil seluruh anggotanya untuk melakukan rapat ulang. Mereka membahas tentang suplai narkoboy untuk penjara Arizona yang merupakan salah satu target peredaran yang tinggi. Salah seorang pimpinan cabang bernama Tucson mengaku harus berlutut kepada si Chance demi mendapatkan pasokan narkoboy untuk klubnya. Karena itu, Bishop lebih memilih melawan Ramos dan Chance daripada harus berlutut kepada mereka. Disinilah Eze mengeluarkan pendapatnya. Eze tidak akan menghilangkan suplai narkoboynya ke Arizona, tapi bukan lagi diberikan kepada Chance, namun kepada Tucson. Untuk merebut mahkotanya Chance, seluruh narkoboy yang Mayan miliki hanya diberikan kepada Tucson agar Chance kehilangan taringnya. A bigger run. Dengan kata lain, mereka akan melengsarkan Ramos dan Chance untuk menyisakan satu raja, yaitu Bishop. That leaves us with. That works for us. Meski Alvarez yang mengangkat mereka, tapi kini Alvarez bukan Mayan lagi. Paco ternyata memiliki anak autis dengan 1001 wajahnya. Dia dipanggil ke hadapan Miguel saat itu juga. It's my mother. You try, Mr. Galindo. Bos kartel ini langsung menembaknya beberapa kali karena telah teledor menyebabkan kematian ibunya. Padahal aksi bosnya itu tidak diduga sebelumnya oleh Nestor dan Alvarez. Make sure the product is available. Hope you're ready to pull this off. Thank you for coming today. Emily kesal kepada Miguel karena memanggil adiknya yang bernama Erin untuk membantu menjaga anak mereka tanpa bicara dulu dengannya. Pulang ke rumah, Eze senang karena ayahnya kini mau makan dan terlihat akrab dengan Gabriela. Sorry got hung up. I'll come back tomorrow. Just need the right teacher. Di malam hari, Choco menemui Butterfly untuk menukar narkoboy dengan iPad milik anaknya. You butterfly? We got 40s, 80s. I'll trade a 40 for it. Fine. Karena pria ini hanya memberinya 2 butir, Choco nekat menodongkan senjatanya agar dia bisa merampas semuanya. Shut the fuck up. Choco tidak menduga pria ini memanggil seluruh komunitasnya untuk mengejar dia. Anggota Mayan ini hampir ditembak mati hingga seorang wanita mengenalinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Terjebak di dalam komunitas para pecandu itu, kondisi Choco dipastikan akan makin parah karena Hope memberi cairan narkoboy langsung ke sel darahnya. Gabriela menikmati keseharian barunya untuk merawat Philip. Kembali ke markas, melanjutkan idenya, Eze memberi masukan untuk menyuplai 200 kilo narkoboy kepada Tucson. Jumlah yang cukup besar ini diperlukan untuk mematikan bisnisnya Ramos dan Chance. Hari ini juga, Bishop dan Eze akan menemui Alvarez untuk minta narkoboynya, tapi mantan presiden itu tidak tahu dengan rencana ini. Dan inilah si gendut Steve, prospek baru yang seringkali sembrono dalam pekerjaannya. Seorang wanita bernama Vicky menemui kurir narkoboy yang ditangkap polisi bernama Alicia. Ternyata, Vicky mempengaruhi Alicia untuk memberitahu polisi klub pemilik narkoboynya agar hukumannya dikurangi. One choice here, Alicia. Singkat cerita, Bishop dan Eze datang ke rumahnya Alvarez yang sudah mendengar pembicaraan Bishop dengan raja lain. We got an ask. Karena itulah, Bishop minta 250 kilo untuk memenuhi kebutuhan Ramos dan Chance. Padahal rencana Bishop justru ingin menjatuhkan mereka. Setelah mendapat lampu hijau, Angel dan Eze ditugaskan untuk mengambilnya dan malam ini juga Bishop akan menjalankan rencananya. Meski dianggap tomboy dan cumentil, Erin ternyata bisa mengasuh Cristobal yang tidak mampu dilakukan ibunya sendiri. Setelah pengaruh narkoboynya mulai menghilang, Choco bermaksud kabur dari sana, namun ketua perkumpulan di sini mencegatnya. I see you, brother. Di sini, Choco dipermainkan. Mantan snipernya marinir ini benar-benar kehilangan taringnya. Mereka akhirnya melepaskan Choco, tapi apakah untuk selamanya? I'll see you soon, little Bo Peep. Singkat cerita, Angel dan Eze melakukan perjalanan melewati terowongan hingga tiba di ujung tepatnya di rumah wanita bernama Beatrice. Tiba di markas, Choco minta maaf karena 2 hari ini dia menghilang. Choco minta bantuan Gilly karena dia mau berhenti. Tak berselang lama, Happy dan Montes datang untuk memberi peringatan kepada Mayan. Mereka harus melakukan pemberitahuan terlebih dulu jika akan melewati wilayah kekuasaan Son of Anarchy.
Ini akibat dari serangan yang dilakukan Mayan terhadap VM. Bishop menyebut si Montes sebagai bajingan yang licik. Meski tidak mendapat dukungan penuh dari anggotanya, Bishop tetap akan melakukan idenya Eze apapun resikonya untuk gambaran yang lebih besar. Tiba di lokasi proyek, kakak beradik ini menemui Juan Denver. Ternyata, narkoba yang akan mereka bawa disembunyikan di dalam coran pembatas jalan. Emily dan Erin hendak pergi membawa Cristobal jalan-jalan. Tiba-tiba, seorang pria melemparkan minuman ke arah mobil Emily. Erin yang tomboy tidak terima lalu membalasnya. Meski sempat trauma karena kemarahan penduduk kota kepada keluarganya, setidaknya Emily bisa tertawa melihat aksi adiknya ini. Mayan mendatangi si Vicky, pemilik rumah bordil, untuk meliburkan gadis-gadisnya karena Bishop akan mempergunakan lokasi ini untuk rencananya. Meskipun kesal, Vicky tidak bisa menolaknya. Dengan menggunakan roda, Angel dan Eze membawa 250 kilo narkobonya. Tapi karena rodanya rusak, mereka terpaksa memikulnya. Singkat cerita, mereka tiba di ujung terowongan. Seluruh anggota bekerja sama memindahkannya ke dalam mobil. Saat memegangnya, Choco yang sudah kecanduan tergoda lagi. Tiba-tiba, Gilly melihat ada konvoi polisi mendekat ke arah mereka. Tidak ada pilihan, Mayan kembali memasukkannya ke dalam terowongan. Saat itu juga, Steve nekat mencegat mereka dengan mobilnya untuk memberi waktu kepada tim. Mereka lolos dari penyergapan, namun rencana Bishop dipastikan gagal untuk malam ini. Masalah akan bertambah besar jika Alvarez dan raja-raja lain mengetahuinya. Meski hatinya menolak, tapi Choco tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia kembali menemui Hope untuk menerima suntikan lagi. Saat itulah, si ketua perkumpulan datang kembali memotret Choco untuk dijadikan alat memanfaatkannya. Ada kisah masa lalu Bishop yang belum terungkap karena malam itu dia datang ke rumahnya Diana si wali kota. Sedangkan Eze mengantar Gabriela pulang ke rumahnya. Angel tidak menduga Adelita tiba-tiba muncul di rumahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Angel tidak menduga akan kembali melihat Adelita. Saat ditanya di mana bayi mereka, Adelita menyebut sudah mati. Dead. Di pagi hari, Bishop kembali ke markas untuk membahas orang yang mengadukan mereka ke polisi perbatasan. Taza yakin pelakunya adalah Alicia yang mendapat tekanan di dalam penjara, jadi dia buka mulut. Sedangkan Eze menduga pengkhianatnya adalah Vicky yang menyimpan dendam sejak mereka menemukan terowongan itu, apalagi setelah Riz meninggal. Gilly pun berpendapat sama karena dialah yang paling untung apabila Mayan celaka. Eze ditugaskan untuk menemui Alicia mencari tahu yang sebenarnya. Poin kedua adalah mencari cara menarik 250 kilo narkoba itu yang kini masih tertahan di sisi selatan. Bishop punya satu cara lagi yang bisa mereka gunakan, yaitu melalui jembatan yang berada di atas sungai Kwai. Hampir seluruh anggota terkejut karena cara ini paling riskan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Alasannya karena patroli perbatasan dan drone pemerintah mengawasi setiap saat. Karena tidak ada solusi lain, Bishop tetap memutuskan cara ini yang akan dilakukan. Montes datang ke sebuah lokasi tersembunyi ternyata untuk menemui si Palo yang berencana mengadu dombakan antara SOA dengan Mayan untuk membalas dendam kematian seluruh anggotanya. Montes tidak setuju karena perang tidak menghasilkan uang. Wars don't make money. Palo mengancam akan memberitahu orang Skotlandia jika Mayan berhasil lolos, padahal sudah membunuh anggota SOA. Montes mengaku punya rencana lain kepada Mayan karena dia bekerja sama dengan San Bernardino untuk mengawasi Mayan. Saat Montes akan mengambil uang di dompetnya, tiba-tiba pembunuh berdarah dingin ini langsung membekapnya. Gubernur Palomo dan para pengawalnya menuju sebuah lokasi tempat 3 pegawainya digantung, yang diduga dilakukan kelompok Lobo Sonora. Saat menunggu Alicia di ruang kunjungan, Eze mengingat kembali kisah kelamnya selama berada di dalam penjara. Alicia mengaku menjaga rahasia Mayan meski dia merasa tidak sanggup berada di dalam penjara ini. Menurut pengakuannya, hanya Vicky yang tahu dengan masalah ini. Eze memberikan tips kepada Alicia untuk mengubur harapan dan impiannya selama dia berada di dalam penjara agar dia kuat. Dan tidak ada alasan bagi mereka untuk melemahkannya.
Atas kejadian itu, Palomo melampiaskan kekesalannya kepada Miguel karena seharusnya dia menjaga kestabilan di wilayahnya. Mantener el control. Setelah kondisinya kian membaik, Philip minta bantuan Gabriela untuk bekerja di toko dagingnya yang sudah tutup cukup lama. Datang ke markas, Choco terkejut saat melihat si Butterfly dan ketuanya ini datang untuk memaksanya mencuri 14 kilo narkoboy dari klubnya. Jika menolak, mereka mengancam akan menunjukkan foto itu kepada mereka. I don't want to set your shit on fire. You want me to knock it? I ain't doing it. No, you have until Friday. Fuck you. Eze datang melapor kepada Bishop bahwa Alicia bukanlah pengkhianatnya. Karena jika itu terjadi, Alicia akan ditempatkan di sel isolasi dengan warna seragam berbeda. Miguel marah besar kepada Emily karena mengepak barang-barang peninggalan ibunya. Steve datang ke rumah si Vicky untuk membawanya ke markas. Tapi dia malah turun ke dalam terowongan. Ternyata Creeper dan Taza sudah mencegatnya. Tak pakai basa-basi, mucikari ini langsung ditembak mati. Eze mengajak Gabriela untuk melihat trailernya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Tapi kisah kelam Eze selama di penjara kembali mempengaruhi pikirannya. Angel masih bersama dengan Adelita di rumahnya sekaligus ingin mengetahui seperti apa wajah asli anak mereka. Gilly marah besar kepada si Choco karena terciduk akan mengkonsumsi narkoboy. Saat menghirup udara luar, Taza terkejut saat melihat mayat Mantes di atas salah satu motor Mayan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Karena tidak ada anggota lain yang tahu, Taza menyembunyikan mayat si Mantes ke dalam drum yang dipenuhi dengan semen. Di pagi harinya, Angel menemukan Adelita tidur di lantai. Setelah itu, Angel pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil sesuatu. Never better. Untuk menebus ide pertamanya yang gagal dilakukan, Eze minta persetujuan Bishop berada di garis depan dalam rencana ini, meskipun resikonya apabila tertangkap, Eze akan dihukum lama. You get caught, you're looking at a real stretch of time. I won't let you down. Saat Miguel memeriksa barang-barang peninggalan ibunya, dia menemukan sebuah foto lama. Karena Gilly menolak ditempatkan bersama Choco, akhirnya Eze yang minta persetujuan Bishop agar Choco satu mobil dengannya. Seorang pengacara bernama Laura dikejutkan dengan kedatangan Taza yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Ay, ¿por dónde podemos hablar? Setelah Adelita bangun, Angel menunjukkan sebuah cincin untuk melamar pimpinan pemberontak ini agar berhenti berjuang dan membangun kehidupan baru bersamanya. Angel memberi waktu kepada Adelita untuk mempertimbangkan lamarannya. Miguel ternyata datang ke toko Philip untuk menanyakan arti dari foto yang dia tunjukkan. Philip mengatakan dirinya jatuh cinta kepada Dita. Laura menunjukkan foto anaknya yang bernama David yang disebut mirip dengannya. Namun, belum jelas apa kisah masa lalu anggota Mayan yang satu ini. Ternyata, si Palo itu adalah saudaranya Laura yang tidak pernah dia jumpai lagi setelah 20 tahun lamanya. Philip hanya menceritakan kisah cinta terlarangnya kepada ibu Miguel dan masa-masa indah mereka berdua. Setelah Gabriela datang, Miguel pamit pergi, namun pelukannya mengisyaratkan Philip ingin sekali mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah ayah kandungnya. Juan didatangi 3 anggota Los Sonora yang mencari Miguel. Saat itu juga, Juan dieksekusi mati oleh mereka. Anak-anak di sekitar benteng perbatasan sengaja bermain petasan untuk mengalihkan perhatian polisi perbatasan. Padahal, tim Mayan sedang menjalankan rencana untuk mengirimkan narkoboy menggunakan jembatan buatan. 2 mobil yang membawa rangkaian besi jembatan berada di kedua sisi yang sama agar mobil pembawa narkoboy yang dikendarai Eze dan Choco bisa melintas. Tak diduga ada masalah karena pemerintah sudah meninggikan bentengnya. Untung saja, Eze punya rencana dengan menggunakan ban serep untuk mengganjal mobilnya agar sedikit naik. Steve yang mengawasi polisi patroli memberitahu timnya mereka hanya punya waktu 1 menit. Rencana itu berhasil. Saat itu juga, Eze memacu mobilnya untuk menyeberang hingga memasuki wilayah Meksiko.
Karena melihat terpalnya lepas, Choco beralasan akan memperbaikinya. Padahal dia mencuri 1 kilo yang disembunyikan di dalam bajunya. Singkat cerita, Eze menyerahkan narkobonya kepada Tucson di titik pertemuan. Adelita mencukur habis rambutnya hingga botak. Apakah ini artinya dia menolak lamaran Angel? Kembali ke markas, Choco langsung pergi, sedangkan Eze masuk ke dalam menemui Bishop yang puas dengan kinerjanya. Datang ke lokasi proyek, Alvarez dan Nestor menemukan sisa-sisa jasad Juan yang dibakar habis. Di sana terdapat tulisan LNG, artinya pelaku berasal dari Lobo Sonora. Sebuah pesan peringatan yang ditujukan kepada kartel Galindo. Kembali ke markas, Tucson tidak menduga bahwa kelompok Ramos dan Chance sudah menunggunya. Taza kembali menemui Laura untuk minta informasi keberadaan Palo. Tapi Laura mengaku sama sekali tidak mengetahuinya. Demi menebus kesalahannya, Eze ingin berbicara dengan Gabriela dan mengantarnya pulang dengan mobil ayahnya. Choco kembali ke perkumpulan untuk menyerahkan 1 kilo narkoba yang dia minta. Kembali ke rumah, Angel tidak menemukan Adelita dan cincinnya masih berada di atas meja. Sementara itu, Eze mengajak Gabriela untuk jajan bandros. Namun tiba-tiba ada anggota lain yang mengincarnya, bahkan melepaskan tembakan yang ternyata mengenai perutnya Eze. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Gabriela segera membawa Eze ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis sebelum kehabisan darah. Bishop yang baru bangun mendapat informasi buruk bahwa Mayan cabang Stockton telah menembak Eze. Tiba di rumah sakit, Angel berniat menyerang si Flaco, anggota Mayan yang sama-sama dirawat di rumah sakit ini. Namun aksinya dihalangi oleh polisi dan rekan-rekannya. No organs. Half a dozen witnesses and no one saw a damn thing. I like the badge, maybe try and do something. Like you got some of your own shoveling to do. Beruntung, kondisi Eze mulai membaik karena pelurunya menembus dan tidak melukai organ vital. Angel yang marah dan dendam ingin menembak mati mereka. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Bishop menyuruh Eze untuk menjauh sementara waktu. Saat itu juga, Eze mengajak Gabriela untuk pergi dari rumah sakit. Sementara itu, Alvarez melaporkan penyerangan kepada salah satu anak buahnya di lokasi proyek. Tidak ada yang mereka ambil, namun mereka menghancurkan semua barangnya. Miguel akan menangani langsung masalah ini. Di saat yang sama, Alvarez mendapat informasi masalah internal Mayan, tapi dia butuh bantuan Nestor. Saat Eze sedang berkemas, tiba-tiba Emily datang ingin melihat keadaannya karena mendengar kabar buruk dari Frank. Namun seketika juga dicampuri perasaan cemburu setelah melihat ada gadis cantik yang bersama Eze. Angel yang masih berada di rumah sakit mencabut pistolnya untuk menyerang si Flaco, tapi ternyata mereka sudah mendapat pengawalan dari Nestor dan Luis atas perintah Alvarez. Creeper dan Gilly langsung menarik keluar Angel dari sana. Adelita mencari keberadaan Minnie di lokasi anak-anak yang terlantar biasa berkumpul. Oye, ¿dónde está? Alvarez menemui Bishop untuk menyelesaikan masalah ini. Namun keduanya malah terlibat adu mulut, saling menyalahkan satu sama lain. Bishop merasa sudah mengorbankan segalanya, namun dua badut itu yang dimaksud Ramos dan Chance berani merendahkannya. Alvarez memberi peringatan agar tidak membuat kekacauan lagi dengan mereka, tapi Bishop tidak gentar. Choco semakin terjebak dengan perkumpulan para pecandu narkoboy ini. Dia tidak bisa lepas, apalagi hubungannya dengan Hope semakin dekat. Di tengah perjalanan, Gabriela dengan perhatiannya mengganti perban di perutnya Eze. Eze sedikit menceritakan tentang mantan pacarnya Emily, tapi Gabriela tidak terlalu mempedulikannya karena kondisi Eze yang jauh lebih penting baginya. Adelita akhirnya menemukan si Minnie tidur di atas pick-up dengan anak-anak lain. Miguel tiba-tiba mendatangi Palomo, menuduhnya melakukan kesepakatan dengan LNG. Gubernur ini mengelak karena di depan orang-orang mereka harus menjaga rahasia hubungan keduanya sebagai pejabat dan penjahat. Gabriela terharu karena Eze membawanya ke pantai, tempat yang dia idam-idamkan. Dan tentu saja setelah itu mereka pun celepot. Ketua perkumpulan para pecandu yang bernama Isaac kembali memaksa Choco agar mencuri 3 kilo narkoboy untuknya.
Jika dia menolak, Isaac mengancam akan membakar Hope. Diana menemui kembali Bishop karena dia berencana untuk meninggalkan kota yang terkutuk ini. Selama ini, dia tidak bisa lepas dari kisah buruk masa lalu mereka berdua. Karena itu, Diana membutuhkan tanda tangan Bishop karena hipotek atau aset yang dia miliki masih tercatat atas nama Bishop. Dengan nada kesal, Bishop mengatakan seharusnya yang bunuh diri itu bukan dia, tapi kamu. Creeper yang mengawasi di rumah sakit melihat si Flaco dan temannya sudah keluar dari rumah sakit. Dia laporkan hal ini kepada Bishop. Dan saat itu juga, Bishop memberi perintah kepada Angel untuk beraksi. Saat mobil Flaco melintas, di belakangnya Nestor dan Luis mengawal. Angel dan Gilly langsung memburu si Flaco dan temannya itu. Saat itulah, Angel langsung menembak keduanya hingga tewas. Tak ada yang dilakukan Nestor meskipun mereka melihatnya. Angel mengirim pesan kepada Eze, Mayan akan berperang. Seorang anggota Mayan cabang Stockton bernama Gaeta yang sedang mengunjungi ibunya si Flaco diserang oleh Angel dan Gilly. Mereka memaksanya agar mengatakan di mana Ramos bersembunyi. She knows you love Flaco. You gotta get those motherfuckers, baby. Where the fuck is Ramos? Serangan yang sama diterima dua anggota lainnya yang sedang mengambil setoran di tukang tato. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, mereka tidak mau menyebutkan lokasinya si Ramos. Where the fuck is Ramos? Setelah kondisinya pulih, Eze bergabung kembali dengan seluruh anggota Mayan. Drop Gabby off in Lodi with your family? Almost. Your brother when you are. Hate it. Wanna miss it. Gilly ditugaskan untuk memanggil Tucson membahas rencana selanjutnya. Sebagai anggota prospek, Steve ditugaskan untuk berjaga di luar. Eze memberinya tips kepada Steve untuk tetap kuat dengan segala bentuk hinaan dan ujian jika ini memang pilihannya. Choco kembali ke rumahnya. Letty sangat khawatir karena melihat ayahnya ini sangat kacau. Klub Mayan dari chapter lain yang berada di bawah pimpinan Diaz datang menemui Bishop. Diaz mengaku Ramos menghubunginya untuk minta pertolongan. Diaz juga menyebut sejarah Mayan berdiri karena jasa dirinya dan Alvarez karena SOA dan para rasialis itu tidak mau menerima mereka. Dia menganggap konflik internal ini karena ulah Bishop yang membantai seluruh VM dan menggagalkan transaksi senjata. Bishop menyebut persetan dengan Ramos dan Chance yang berani merendahkannya. Bahkan dia tidak peduli lagi dengan Galindo dan Alvarez. Bishop mengajak Diaz untuk mengembalikan jati diri Mayan sebagai gangster motor dengan kejayaannya. Tapi langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah melakukan pembalasan kepada si Ramos. Tidak ada tawar-menawar untuk itu. Sepertinya dia setuju untuk bergabung dengan Bishop. Letty meminta ayahnya untuk berhenti. Saking kecewanya, dia doakan ayahnya mati karena overdosol. Adelita kembali datang ke markas Los Olvidados dengan membawa Mini. Pimpinan pemberontak ini tidak bisa memaafkan Pablo karena menelantarkannya. Pablo pun ditikam hingga tewas dan kelompok ini kembali berada di bawah komandonya. ¿Cómo te llamas? Regresé. Diaz meminta Bishop agar menunggu sebelum mereka bersiap untuk menyerang Ramos. Seluruh persenjataan sudah mereka muat ke dalam van dan tinggal beraksi. Dan untuk pertama kalinya, Steve diberi sebuah pistol. Saat Angel sedang buang air kecil, tiba-tiba kelompoknya Ramos datang menyerang. Tim Bishop dihajar oleh mereka, karena ternyata Diaz berkhianat menjebak Bishop. Selain Steve yang dipukuli rame-rame, Eze sendiri harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Angel dan beberapa rekannya yang baru tiba langsung memberi pertolongan. Bishop yang murka melampiaskan kemarahannya kepada Diaz. Yang tidak terduga adalah Steve yang sudah terpojok menghembuskan pistolnya. Anggota Stockton yang tertembak langsung tumbang. Mereka semua kabur dari lokasi ini karena mendengar sirine polisi. Is he gonna be okay? Go!
Creeper memilih untuk bertahan karena dia tidak bisa membiarkan Pavia bersama para bajingan itu. Setelah lolos dari penangkapan, Eze punya cara untuk menghabisi Ramos. Di TKP, polisi menangkap beberapa anggota Mayan termasuk Creeper dan Pavia. Tiba-tiba, detektif Grady membawa si Ramos dari sana. Ramos begitu percaya diri, dia akan dilepaskan lebih dulu. Hop datang ke rumah Choco tanpa diketahui oleh Isaac. Di sini, mereka berdua kembali mengonsumsi narkoboy. Di tengah perjalanan, Ramos minta Grady melepaskan borgolnya. Namun tiba-tiba, Eze muncul menembak tepat di kepalanya. We're supposed to drag him out of the car. Hukuman yang pantas karena memberi perintah untuk membunuh Eze. Ternyata, Grady membantu tim Eze karena merasa punya hutang. Am I free? Are any of us? Fucking existential bite. Pulang ke rumah, Letty terkejut mendapati ayahnya tidak sadarkan diri karena overdosol. Terbangun dari tidurnya, Hope langsung memberi suntikan untuk menyelamatkan nyawanya Choco. Kembali ke markas, Niles mengaku kepada Hank dirinya sedang hamil. Tapi dia tidak menyebutkan ayah dari bayi di dalam kandungannya. Merasa kasihan kepadanya, Hank akan membantunya. Eze mendapat kabar baik dari Gabriela karena diterima di sekolah keperawatan di Lodi. Masalahnya, itu berada di luar kota, yang bisa mempengaruhi hubungan mereka. Angel sendiri merindukan Adelita dan bayinya. Dia membuang baju bekas Adelita karena tidak mau punya harapan lagi kepadanya. Hubungan Miguel dan Emily membaik setelah Miguel menerima kematian ibunya. Choco berjanji kepada Letty dia akan berhenti mengonsumsi narkoboy, tapi dia butuh support darinya dan juga Hope yang sama-sama ingin tobat. Tapi Letty tetap marah karena ayahnya ini hampir pindah alam gara-gara wanita itu. Saat makan siang bersama, semuanya tampak senang kecuali Angel yang mabuk kembali membuat ulah, merusak suasana yang seharusnya bahagia. We had this morning, son. Pop, I can't have stick around here. It's enough, Angel. What the fuck is wrong with all of you? Welcome to the family. Palo mendatangi markasnya kelompok Lobo Sonora untuk menawarkan kerjasama yang bisa membuat El Banquero kaya melebihi Miguel Galindo. Tienes 5 segundos para decir. Miguel terkejut saat mendengar informasi dari rumah sakit tentang hasil otopsi ibunya. Bishop marah kepada Angel karena datang terlambat dalam rapat, lebih-lebih kepada Choco yang kembali mangkir hingga terancam akan dikeluarkan. Tucson datang dalam pertemuan ini untuk membahas musuh selanjutnya mereka, yaitu Chance. Karena perseteruan ini dan dibunuhnya orang-orang Ramos, kini Chance dianggap sebagai masa depan Mayan. Mereka sepakat untuk menyingkirkan Chance dari Dewan karena hanya ada satu raja yang berhak memimpin Mayan, yaitu Bishop. Laura datang untuk minta maaf kepada Taza karena menyalahkannya atas kematian David. Padahal kala itu dia yang memberitahu Palo hingga semuanya terjadi. Sebelum pergi, Laura memberikan kalung peninggalan David kepada Taza. Miguel mengunjungi mantan pembantunya yang setia kepada Dita. Discúlpeme por lo que mi madre sabe si o alguien a quien le tuviera miedo. Menurut pengakuannya, ibu Miguel itu takut kepada Emily yang terlibat sesuatu dengan keluarga Philip. Se refiere a Felipe. El hijo estaban metidos en algo mal. Tenía miedo de lo que pudieran hacer, que le hiciera saber que su esposa estaba involucrada. Miguel tiba-tiba datang ke rumahnya si Nestor. Dia mengatakan ada kemungkinan besar ibunya dibunuh karena dokter menemukan bekas cekikan di tulang tenggorokannya. Nestor juga akhirnya mengatakan di lokasi dia menemukan adanya jejak motor. Niles datang ke rumah Angel untuk mengatakan bahwa dia sedang mengandung anaknya. Being serious, Niles. A baby? Our baby. Our baby. Merasa tidak sanggup untuk membantu Choco, akhirnya Hope memilih untuk meninggalkannya. Di markas LNG, Banquero mengeksekusi mati seseorang. Palo mengatakan dia sudah tahu keluarga Galindo telah membunuh pamannya. Palo menawarkan kesempatan untuk balas dendam, termasuk memberinya wilayah yang dikuasai Miguel. Di malam hari, Eze mengantar Gabriela untuk membeli es krim. Namun dia membatalkan niatnya karena gangguan dari dua orang pria.
Hola, mamacita. You deaf? Where you go? Feel like ice cream. Saat itulah Eze mengamuk, menghajar mereka dan tidak sengaja melukai kekasihnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Setelah pemukulan brutal yang dilakukannya, Eze dijebloskan ke dalam tahanan polsek. Sementara itu, meskipun lehernya mengalami bekas cekikan yang dilakukan Miguel, namun Emily senang karena dia mengira suaminya lagi full power di atas ranjang. Seperti biasanya, Emily mengalami ketergantungan obat penenang. Eze kembali bebas karena uang jaminan yang dibayarkan Angel. Kakaknya ini mengaku bersalah kepadanya karena beberapa hari lalu Adelita mendatanginya. Karena kondisinya yang tidak baik, mereka berdua kehilangan bayinya. Angel berharap Adelita mau tinggal dan hidup bersamanya, namun dia menolak dan pergi. Dan kini, Neil sedang mengandung anaknya. Angel berjanji tidak akan menghilangkan kesempatan kedua. Karena ingin berhenti dari ketergantungan, Choco berusaha melawan hawa dingin. Namun seketika, dia beranjak setelah tahu Hope telah pergi. For both of us. I made a list of rehabs. You can never tell them. Sneak out the fucking door and leave your ass. Dia khawatir mereka akan membunuhnya karena itu Choco akan kembali ke sana. I think you got some fucking balls. Bishop berjanji kepada Tucson akan segera menghabisi Chance untuk mengembalikan kestabilan klub. Ternyata, Palo meminta Chance agar datang ke markasnya LNG untuk menjalin kerjasama membantai musuh-musuh mereka termasuk urusan narkoboy. Supplying you with more heroin than you could ever. She works for me now. Menjadikan Yuma sebagai jalur pasokan baru ke Amerika. Erin terkejut saat melihat bekas lebam di lehernya Emily. Dia marah dan menghina Miguel karena berani melukai saudarinya ini. Tapi Emily tidak terima hingga keduanya kembali guntrang. Karena Erin dituduh hanya menginginkan uangnya, saat itu juga dia pergi dari rumah ini. Just fill in however much you need this time. Because I thought that. Saat dipanggil ke sebuah lokasi, Alvarez menyiapkan senjatanya karena dia khawatir Miguel akan membunuhnya. Fucking betrayal. I'm sorry. Namun ternyata Miguel menuduh istrinya sendiri setelah memberi perintah kepada Eze untuk membunuh ibunya. I've always worried where your loyalties. Jika Alvarez memang setia kepadanya, dia harus membunuh Eze. Eze datang ke rumah Gabriela untuk minta maaf karena tidak ada maksud menyakitinya. Hija. It's okay. Gabby, just trying to protect you. Tapi Gabriela merasa hubungan mereka lebih baik berakhir di sini karena dia akan kembali ke keluarganya di Lodi. Adelita meminta Minnie untuk menjadi sosok Adelita yang baru menggantikan dirinya. Habisi para pengkhianat yang ditujukan kepada Miguel dan Palomo. Steve. Detail my bike prospects. Sorry. Sebelum rapat dimulai, Hank memberanikan diri mengajak Nels untuk makan malam di rumahnya. Call this Templo. Let's You go. just made me really happy. You got a minute? No, I'm late for Templo. What is it, Steve? Steve mengatakan kepada Eze dirinya terus memikirkan penembakan yang dilakukannya terhadap anggota Stockton. Eze meminta Steve untuk melupakannya karena inilah dunia kita. Hey, can a man get a fucking drink around? Tim Mayan menyuruh Steve untuk melepas rompinya karena ternyata dia diangkat menjadi tim intinya Mayan. It's officially out. But we've seen all we needed to. Welcome to the tribe, brother. Namun tidak ada wajah kegembiraan seperti cita-cita dia sebelumnya. Saat Emily sedang mandi kembang, diam-diam Miguel mencampur minumannya dengan obat penenang dalam jumlah banyak. Hey, it was very prestigious. I'll be right back. You relaxed? Di saat anggota Mayan sedang berpesta, Angel mengumumkan berita penting bahwa dia sudah melamar Nels. We're about to start on a new chapter. Ladies, sorry. Seketika hancur hatinya si Hank yang sangat berharap kepadanya. I can't keep up with me either. Should be happy.
Dalam sekejap, Emily langsung tertidur, dan saat itulah Miguel menenggelamkannya. Dia tinggalkan Emily beberapa saat, namun karena tidak sanggup, Miguel langsung mengangkatnya lagi. Ustedes que están enfrente de la batalla, porque nuestro gran estado está enfermo. Seorang anggota Los Olvidados tiba-tiba menyerang Palomo dengan pisau. Tapi ternyata Adelita dan Minnie sudah berada di dalam. Se alimentaron de sus huesos como dos buitres. Pengawalnya gubernur negara bagian baja ini langsung dihabisi. Adelita tidak bisa membiarkan pengkhianat sepertinya hidup lebih lama lagi. Soy Adelita. Dan saat itulah Minnie menikamnya beberapa kali hingga Palomo meregang nyawa. Choco disandra oleh Isaac. Bahkan dia disuntik kembali dengan narkoboy agar mereka bisa merusak otaknya dan memanfaatkannya lagi. They set her free. Ad nauseum. Kembali ke rumahnya, Laura tidak menduga Palo sudah berada di dalam. You've got some catching up to do, sis. Sedangkan di markas, tak diduga Steve memilih untuk bunuh diri di depan mereka semua. Seluruh anggota terkejut dengan kejadian ini. Eze langsung pergi dari sana. Begitupun dengan Adelita yang berpisah dengan Minnie. Eze langsung menemui Gabriela, dia mengatakan akan ikut pergi bersamanya. I choose you. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Sudah bulat dengan tekadnya, Eze akan mengurus beberapa hal dengan klub untuk pamitan dan keluar. Setelah itu, mereka bisa pergi bersama. Miguel cukup terkejut saat melihat berita Palomo telah dibunuh. Bangun tidur, Emily merasa sakit kepala luar biasa. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun setelah melihat obat penenangnya yang berkurang banyak, Emily langsung mengecek gelas bekas minumannya. Di pinggiran gelasnya terlihat bekas obat. Disitulah Emily berpikir buruk, Miguel hendak membunuhnya. Sebelum berangkat, Alvarez melepaskan cincin kebesaran Mayan. Di luar, Nestor sudah menunggu karena mereka punya tugas penting yang harus dilaksanakan. Di bengkel mobil milik kelompok Mayan Stockton, seorang wanita minta mereka memperbaiki mobilnya. Padahal di dalam bagasinya sudah dipersiapkan bahan peledak. Ternyata tak jauh dari lokasi, Eze, Angel, dan Gilly sedang menunggu momen yang tepat di saat Chance datang ke sini untuk meledakkannya dengan pemicu yang sudah mereka pegang. We should have heard something. Laura menghubungi Taza untuk minta pistol karena Palo kembali datang kepadanya. Taza memintanya agar tenang, segera menghubunginya jika dia kembali lagi. Linares terkejut karena tiba-tiba Adelita muncul di hadapannya dengan membawa pistol. Mantan asisten Potter ini sudah pasrah dengan hidupnya. Karena Linares mengaku sebagai seorang ibu, Adelita tidak akan membunuhnya asalkan dia mengatakan di mana rumah Potter. The secrets we keep. Linares kemudian merogoh tasnya untuk mengambil kertas dan pulpen. Padahal bisa saja dia mengambil pistolnya, namun tidak dia lakukan. Setelah cukup lama menunggu, tim melihat si Chance dan anak buahnya datang ke bengkel. Masalah muncul karena Presiden Mayan itu membawa anaknya masuk. Angel tidak mau membunuh anak itu, jadi lebih baik dibatalkan. Give me the phone. Eze minta Gilly memberikan ponsel pemicunya karena dia punya rencana. Where the fuck are you going? Dia mengendap di dekat jendela untuk memastikan anak itu aman. Namun si Chance melihatnya juga, dan setelah itu, ini yang terjadi. You gotta go. Mereka bertiga langsung kabur dari lokasi. Tiba di markas, mereka mendapat informasi bahwa anak itu mengalami luka namun selamat. Sedangkan target mereka yaitu Chance telah tewas. No one can dispute this. Get Tucson reinstated. Mereka merayakan kemenangan ini. Dan kini satu-satunya Raja Mayan yaitu Bishop. You didn't say anything no way back. Eze mengungkapkan rencananya untuk keluar dari Mayan karena akan pergi bersama Gabriela. I'm hoping now I have. But if I stay, Nails is your second chance. You don't get it. Right. I'm good at this. Where you going? Really don't give a shit. Just trying to be polite.
Tiba-tiba, Letty datang minta bantuan Gilly untuk menyelamatkan ayahnya. Karena dia tahu, meskipun ayahnya itu seorang pecandu dan bukan anggota lagi, namun Gilly adalah sahabatnya. Fuck you! Alvarez dan Nestor menunggu kedatangan Eze di depan tokonya Philip. Miguel menghubungi Nestor karena jika Alvarez tidak mau membunuh anggota Mayan itu, Nestor tahu apa yang harus dilakukannya. I thought you were gonna meet me there. Emily datang menemui Eze untuk minta bantuan apa yang sedang dialaminya. Namun dia batalkan saat melihat Eze sedang berkemas akan pergi meninggalkan kota ini bersama Gabriela. Sorry, that wasn't fair to ask. I feel like the girl and the soldier from that book. Of course you remember. Gabriela datang ke toko, menerima gajinya yang terakhir dari Philip sekaligus untuk berpamitan. Tak hanya itu, Gabriela mendapat kalung peninggalan ibunya Eze. Philip terkejut saat mengetahui Eze akan ikut pergi bersama Gabriela. But he needs a fresh start. Claw you, we will. Ternyata, Philip tidak setuju karena kejadian ini mengingatkan pada mendiang istrinya yang melakukan hal yang sama kepadanya. Bukan berakhir bahagia, tapi istrinya tewas mengenaskan dan keluarganya hancur. Tak ingin hal yang sama menimpa juga Gabriela, jadi Philip memintanya untuk pergi merelakan Eze demi kebaikannya. This transition's been fucked. Tucson melakukan pertemuan dengan para petinggi Mayan termasuk Diaz yang babak belur dihajar oleh Bishop. Demi kedamaian dan masa depan Mayan, mereka semua harus mengakui Bishop sebagai satu-satunya raja. Diaz kembali melakukan tipu muslihat. Berpura-pura memakaikan Tucson rompinya lagi, padahal dia langsung menembaknya dari belakang. Fuck your king. Potter tiba-tiba menghubungi lagi Miguel. Meskipun sedang cuti panjang, jaksa ini mengetahui semua masalah yang terjadi. Dari mulai konspirasi yang dilakukan Palomo dengan LNG untuk melawan Galindo dan pengkhianatan Miguel sendiri pada kesepakatannya. Potter yang marah telah menyita seluruh properti milik Miguel di kedua sisi perbatasan. Dan saat ini, agen federal dalam perjalanan untuk menangkapnya. Off you go, little rabbit. Miguel langsung menghubungi Emily untuk berkemas dan pergi ke kotak deposit terlebih dulu. We'll get through this. Alvarez dan Nestor melihat Eze datang ke toko Philip. Tidak ingin menembak di depan ayahnya, Alvarez minta Nestor menunggu dia keluar. Where's Gabby? She was gonna meet me here. Eze terkejut saat mengetahui ayahnya menyuruh Gabriela untuk pergi meninggalkan Eze demi kebaikan mereka berdua. What did you say? Saat Eze pergi, Alvarez dan Nestor langsung membuntutinya. Tapi niat Alvarez berubah saat dia melihat rompi Mayan yang digunakan Eze. Nestor langsung menodongkan senjata kepada Alvarez. Mike is my family. Disinilah mantan presiden Mayan ini mengembalikan keputusannya kepada Nestor. Apakah tetap akan menjadi pesuruh ataukah menjadi pemimpin atas dirinya sendiri? Tiba di rumah kekasihnya, Eze hanya menemukan sepucuk surat perhiasan. Datang ke rumah Laura, Taza memberikan pistolnya. Tak diduga, Paulo sudah berada di dalam menodongkan senjata. What the fuck are you wearing? Saat akan dieksekusi mati, Taza melakukan perlawanan hingga akhirnya Laura yang menembak saudaranya itu. Sebelum pergi, Taza merampas rompi Mayan dari mayatnya si Paulo. Potter yang sedang bersama anak dan istrinya dikejutkan dengan kemunculan Adelita. Potter yang ketakutan mengatakan anaknya Adelita masih hidup dan seharusnya Linares mengatakannya juga karena dia tahu. Jika Adelita menyakiti dia dan keluarganya, Potter menjamin Adelita tidak akan pernah menemukan bayinya lagi. Alvarez dan Nestor sama sekali tidak mau mengangkat teleponnya dari Miguel, apalagi setelah mereka mengetahui Miguel sedang diburu federal. Yang mengejutkan, Emily pun tidak datang ke landasan helikopter untuk pergi bersama Miguel. Rupanya, Emily memilih untuk minta bantuan adiknya. Choco yang masih disandra diselamatkan oleh Gilly yang meledakkan beberapa trailer mereka. Boogie's still in there. Fuck! So many lives. Choco meminta Hope untuk ikut bersamanya. Namun Hope menolak demi kebaikan Choco. Don't ever let me leave with you. She's right, bro. We gotta go. Forgive me.
Saat itulah Gilly membawa pergi Choco, tapi mereka kembali untuk membunuh si Isaac. Stop. It's over. Akhirnya Choco pergi bersama Hope. I don't know why. Eze kembali ke markas karena inilah rumahnya. Secara pribadi, Taza mengakui kesalahannya karena membunuh Riz di rumah sakit agar seluruh anggota sepakat untuk membunuh Palo dan kelompoknya. Dia berikan pistol miliknya untuk digunakan Bishop membunuhnya sebagai hukuman. Eze yang sedang santuy di luar dikejutkan dengan serangan seluruh anggota Mayan menyerang markasnya. Lantas, apakah Eze dan rekan-rekannya akan terbunuh di sini? Dan film pun berlanjut ke season 4.